Nah, ini ya yang disebut dengan roti Maryam atau roti cane atau roti canai atau roti prata. Jadi ini bentuknya seperti berlapis-lapis gitu ya. Jadi kayak ada lembaran-lembaran tipis gitu ya bentuknya. Ini rasanya gurih, sedikit asin ya. Yang pasti gurih banget ya karena ini terbuat dari margarin atau butter dan juga tambahan susu. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, ini biasanya roti ini dinikmati sama madu atau dipakai makan sama gulai kambing atau kari kambing atau juga bisa untuk makan gulai kacang hijau. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya di dalamnya ya. Nah, ini saya nikmati sama madu. Jadi ini saya kasih madu supaya ada sedikit rasa manis. Enak banget ini. Cuman sebenarnya saya nggak begitu suka ya kalau rotinya sendiri karena rotinya ini kan kayak apa sih, terlalu gurih gitu ya, terlalu gurih banget. Ini boleh kalau nggak mau pakai susu, jadi pakai air putih biasa, cuman margarinnya diganti sama butter. Jadi rasanya tetap gurih enak. Nah seperti ini ya. Nah, kalau mau enak ya seperti ini, makanya dikasih apa ini, madu atau taburan gula pasir. Nah sekarang aku mau tunjukkan bagaimana cara membuat roti Maryam. Ini bahan yang diperlukan: tepung terigu protein tinggi, aku pakai 250 gram. Terus kemudian 1 butir telur, aku ambil kuningnya aja, jadi supaya hasilnya nanti lebih lembut dalamnya. Terus kemudian margarin 50 gram. Terus kemudian aku pakai susu cair 125 kurang lebih ya. Ini aku pakai Bir Brand ya, ukurannya 140 itu. Lalu kemudian pakai garam sejumput aja, terus minyak goreng untuk merendam. Sekarang aku mau pisahkan dulu kuning telur sama putih telurnya. Jadi supaya hasilnya itu nanti di rotinya itu lebih awet lembut ya. Jadi lebih enak gitu. Jadi pakai kuningnya aja. Kalau mau kita agak keras gitu ya, atau ada sedikit gimana ya, kremes gitu, pakai putihnya juga enggak apa-apa. Cuman ini aku lebih suka yang lembut aja. Jadi pakai kuningnya, kemudian masukkan margarinnya juga. Ini langsung pakai tangan pun tidak apa-apa ya, gak harus pakai mixer, karena ini kan nanti tujuannya juga diuleni supaya kalis. Cuman saya pakai mixer biar lebih mempercepat aja. Kemudian kita masukkan susunya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak. Karena kalau pakai mixer kayak gini kan jadi lebih rata gitu nanti. Nanti tinggal kita selesaikan pakai tangan sisanya. Kemudian tambahkan sejumput garam, sedikit aja ya garamnya ya, karena margarin ini sudah ada rasa asinnya gitu ya. Tambahkan lagi susunya, pelan-pelan ya kalau nambahkan susunya. Nah, ini di mixer sampai dia benar-benar kalis, tercampur rata, tidak lengket dan kalis ya. Kita bantu pakai spatula seperti ini ya, jadi biar cepat. Kalau tidak ada mixer tidak apa-apa ya, sekali lagi kalau tidak ada mixer tidak apa-apa, jadi pakai tangan aja untuk menguleninya. Ini saya hanya supaya lebih cepat aja untuk mencampurkan semua bahannya. Nah, kalau sudah tidak lengket, dirasa sudah tidak lengket dan rasanya sudah kalis, ini baru selesai, matikan mixernya. Kemudian kita lanjut uleni sebentar dengan tangan. Nah ini kan sudah nggak lengket kan, berarti dia sudah kalis ya. Cuman supaya kita itu lebih yakin kalau dia itu sudah benar-benar kalis, kita uleni lagi dengan tangan. Nah, ini kita uleni sebentar. Nah, kan sudah nggak lengket ini. Dari bentuknya aja sudah kelihatan kan, dia sudah lembut, nggak lengket, dan memang benar-benar sudah kalis. Cuma untuk lebih meyakinkan dia, karena dia itu harus benar-benar kalis ya. Kalau kurang kalis nanti hasilnya beda, lapisannya nggak bisa bagus, nggak bisa berserat atau berlapis-lapis tipis kayak tadi ya.
Nah, kalau sudah benar-benar kalis, kita bagi adonan ini menjadi 6 atau sesuai dengan selera ya. Atau kita bisa pakai timbangan kalau kurang yakin ukurannya sama apa enggak. Kemudian kita rapikan setiap adonan tadi, kita rapikan, kita bulatkan seperti ini. Kalau kurang yakin timbangnya sama apa enggak, lebih baik ditimbang ya. Nah, ini kemudian kita celupkan adonan ke dalam minyak. Dalam minyak gini ya. Nah, kemudian alasnya untuk permukaan ini ya, untuk tempat untuk menyimpan itu kita olesi dulu dengan minyak juga. Kita pakai untuk menyimpan adonan yang sudah dicelupkan ini tadi. Kita olesi dulu ya sebelumnya ya dengan minyak ya, biar enggak lengket di bawahnya. Nah, kalau untuk hasil yang lebih bagus, ini sebaiknya direndam. Jadi seperti ini. Jadi direndam sama minyaknya sekaligus ya. Supaya nanti hasilnya jadi lebih lentur, bagus gitu. Jadi kita lebih mudah untuk memipihkan juga. Usahakan terendam semua. Terus kemudian kita tutup adonan ini dengan plastik urap. Kemudian kita diamkan 2-3 jam. Nah, kita diamkan dulu 2-3 jam ya. Nah, setelah 3 jam kita siapkan margarin untuk olesan kurang lebih 75 gram. Kita siap untuk mencetak. Nah, kita siapkan, ini sudah aku bersihkan ya untuk alasnya ini. Nah, kemudian kita cetak roti Maryam. Kita ambil satu bulatan gini, kemudian kita pipihkan. Pipihkan pakai tangan aja ya, jadi pelan-pelan gini. Nah, pipihkan sampai tipis dan melebar. Jadi gunakan tangan aja untuk memipihkannya ya. Nanti biar hasilnya lebih bagus. Nah, kemudian olesi atasnya ini dengan dengan margarin atau butter ya, secukupnya aja, sambil kita lebarkan lagi, kita tekan-tekan seperti ini. Oh ya, untuk tips hasil rasa yang enak ya, bila susu ini nanti diganti sama air, margarin diganti sama butter yang asin ya. Kalau kita menggunakan susu cukup pakai margarin aja, hasilnya jadi enak, jadi pas, nggak terlalu enak gitu ya. Kalau susu dikasih butter nanti jadinya enak sekali gitu. Kalau yang suka benar-benar yang gurih banget sih enggak apa-apa, tapi kalau yang nggak suka jadi kayak enak, jadi bosen gitu nanti makannya. Karena margarin sama butter itu enggak sama loh ya, jadi beda. Margarin tuh seperti merek Blue Band, Simas, semacam itu ya. Kalau butter itu kayak Wisman, Orchid, kayak gitu-gitu. Nah, ini kita pipihkan pelan-pelan seperti ini sampai benar-benar tipis ya. Ini sampai kelihatan ya dasarnya meja ini ya, alas meja maksud saya. Ini sampai kelihatan, nah sampai kelihatan kan ini kan. Nah, ini berarti dia benar-benar tipis. Kalau kurang menteganya boleh ditambah lagi ya, kalau kurang margarinnya. Ini kalau sudah benar-benar tipis banget baru bisa nanti kita gulung. Usahakan sampai benar-benar tipis, jadi nanti hasilnya itu bagus, lapisannya tuh jadi kayak lembaran-lembaran gitu ya, bagus ya. Tambahkan margarin ya kalau kurang ya, karena ini memang lebih banyak margarin. Ini roti ini sangat gurih sekali karena dia itu condong di banyak menggunakan margarin atau butter. Kalau ya nggak biasa sih ya enak, kalau suka ya suka aja, sebenarnya sih enak gitu loh. Ini saya sudah biasa bikin ya dulu ya, jadi saya kalau bikin ya seperti ini dari dulu. Sebenarnya tidak susah untuk bikin roti Maryam ini, hanya butuh telatennya waktu kayak gini aja. Karena ini kan usahakan harus benar-benar tipis gitu, jangan tebal, nanti hasilnya jadi jelek kalau tebal. Juga dirasa rotinya itu juga
nggak enak gitu. Nah, ini sudah kelihatan ya mejanya ya. Nah, baru kita gulung seperti ini, digulung ya. Jangan ditekan-tekan, digulung. Nah, digulung seperti ini. Digulung aja, asal gulung aja, pokoknya digulung. Jangan gulung besar-besar ya, jadi gulung kecil-kecil kayak gini. Sambil ditarik sedikit tidak apa-apa, jadi digulung, ditarik sedikit gitu, jadi supaya benar-benar tipis dan tidak menggumpal ya. Nah, sambil ditarik gini, kayak kita bikin kulit martabak ya. Martabak yang telur itu loh. Nah, kulitnya kan lenturnya seperti ini. Nah, saking tipisnya ya, sampai nggak bisa diambil lah. Seperti ini, sambil ditarik dikit. Nah, digulung. Pokoknya digulung seperti ini ya. Jadi dari arah berlawanan ini digulung menuju tengah semua. Jadi berhadap-hadapan seperti ini ya. Banyak versi sih, cuman saya biasanya kalau bikin ya seperti ini aja, sudah bagus kok. Nanti juga sudah berlapis-lapis, juga sudah berserat-serat gitu ya. Nah, ini kalau sudah, ini satukan, kemudian tarik ujungnya sedikit-sedikit sambil dihentak-hentakan seperti ini ya. Jadi supaya dia itu memanjang. Nah, sambil dihentakkan seperti ini. Ini lentur sekali kok, jangan khawatir dia akan patah. Nah, kemudian ujungnya digulung. Satunya juga digulung ke arah yang berbeda ya. Ya, seperti ini. Digulung sampai dia itu membentuk huruf S. Nah, ini kan untuk huruf S. Nah, kemudian tinggal ditumpuk aja. Nah, jadi seperti ini, jadi kayak kundi ya. Kan nama lainnya kan roti kundi ini. Nah, kalau selesai kita diamkan dulu kurang lebih 20 menit. Ini tinggal satu ya, kurang satu nanti aja, saya lagi males teruskan. Nah, ini kalau sudah 20 menit kita siapkan untuk memanggang adonan. Kita kasih sedikit margarin ya, atau minyak samin di atas wajan teflon ini. Nggak usah pun tidak apa-apa karena dia kan sudah mengandung margarin ya, jadi dia nggak akan lengket lah. Adonannya kan sudah banyak mengandung margarin, jadi nggak mungkin lengket. Kemudian ambil satu, kemudian pipihkan ya, pipihkan tapi jangan terlalu ditekan. Jadi pipihkan dengan posisi pusarnya itu tetap di tengah. Yang pusar tadi yang kayak bulat-bulat itu yang di tengah itu harus tetap usahakan di tengah ya. Ini sambil ditekan seperti ini, dipipihkan. Kalau susah kita pakai pipihkan di meja aja, di atas meja. Nah, seperti ini ya. Sampai agak melebar sambil menunggu wajahnya agak panas ya. Nah, baru kita panggang seperti ini. Nah, ini kan sudah pipih ya, melebar ya. Usahakan sih yang tengah tadi kondenya itu tetap berada di tengah. Ini agak minsli tapi tidak apa-apa. Kita panggang sampai dia agak kecoklatan dan matang. Apinya api kecil aja ya. Jangan terlalu besar, tidak usah sedang juga, jadi sangat kecil aja apinya. Jadi supaya matangnya dia merata. Nah, ini kalau mau jadikan frozen food jangan terlalu matang ya, dan juga jangan terlalu kering. Cukup setengah matang seperti ini aja, ini sudah bisa. Kita sisihkan, kita simpan nanti kalau sudah dingin kita simpan, kita masukkan di freezer. Jadi suatu waktu kita mau makan itu tinggal kita panasi lagi. Jadi jangan terlalu matang. Segini aja udah cukup. Tapi kalau kita mau makan langsung, jadi kita teruskan sampai benar-benar agak kecoklatan banget ya. Sampai benar-benar sekiranya matang untuk dalamnya ya. Makanya kan ini diusahakan kan sangat pipih ya. Jadi supaya matangnya rata. Nah, sambil dilihat dalamnya seperti apa, apakah sudah matang sempurna. Nah, kita sisihkan, kita ulangi lagi. Nah, ini juga tidak bisa di tengah, tadi mungkin agak minsli gitu ya. Tapi kalau mau bikin usahakan untuk pusarnya tetap di tengah ya. Dan tekannya jangan terlalu ditekan ya, cukup ditekan-tekan sedikit aja sampai dia itu melebar.
Ini sama kita panggang sampai coklat ya, sambil dilihat dalamnya. Ya dalamnya itu tinggal diintip gitu aja, dibuka sedikit ya. Sambil ini sering dibolak-balik loh ya, jangan lama-lama gitu. Jadi sebentar dibalik, jadi biar matanya tuh benar-benar merata gitu, biar nggak gosong. Makanya apinya juga harus kecil banget ya, harus kecil sekali apinya. Sambil dicek. Memang harus nungguin kalau bikin ini, jadi soalnya harus sering bolak-balik. Nggak bisa dipanggang terus dibiarin aja lama, nggak bisa. Ini harus sering dibolak-balik, harus sering dicek. Nah, kayak gini dicek kan, kalau sudah dalamnya ini sudah bisa diambil. Kita buat dia lebih matang lagi ya. Nah, lebih berwarna, lebih gelap supaya benar-benar matang dalamnya. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia sudah selesai semua ya. Cara makannya aku kasih tahu ya. Ini kan sudah matang ya. Sudah agak dingin, jadi memang kita harus tunggu dingin dulu. Ya, paling enggak terlalu panas ya. Jadi cara makannya ini itu seperti ini. Nah, ditekan pinggirnya ke pinggir. Nah, seperti ini ya. Kayak diremukin tapi enggak remuk gitu. Enggak diremukin secara remuk gitu ya. Tinggal kita ditekan-tekan gini dari pinggir ke pinggir. Nah, seperti itu caranya. Nah, nanti baru kita lihat, nah seratnya seperti ini ya, kayak berlapis-lapis gitu ya. Nah, kita lihat ya teksturnya ya. Jadi kita tekan-tekan begini, kayak diremukin tapi bukan diremukin ya gitu. Cara makannya seperti itu. Nah, ini dia. Nah, kelihatan kan berlapis-lapis ya. Nah, tipis kan lapisannya kan? Wow. Bagus banget, rasanya juga enak banget. Nah, cukup mudah bukan membuat roti Maryam, roti cane atau canai atau roti prata. Silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.